Beda kulit kita? Beda. Perbedaan kulit itu disebut ayat-ayat Allah. Jadi adakah ayat Allah dalam tubuh ini? Banyak. Kulit, warna kulit itu ayat Allah. Jadi kalau orang cari, mana ayat Allah? Saya mau ke Gunung Salak dulu. Kejauhan, ente mau cari ayat Allah ke Gunung Salak. Ilmu bukan dengan bertapa. Al-ilmu bita'allum. Oh, ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni, ada orang, bisakah dia laduni tanpa dia belajar dulu sebelumnya? Wa ulul ilm, wa ulul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu. Qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, ya. Coba perhatikan di situ, Allah bersaksi, malaikat dan ahli ilmu. Jadi Allah setarakan dirinya, malaikat dan ahli ilmu dalam bersaksi. Ini yang disebut musyahadah. Apa arti musyahadah? Penyaksian. Beda syahadah dengan musyahadah. Syahadah itu bersaksi, percaya. Tapi musyahadah menyaksikan, itu beda, ya. Kalau bersyahadat dengan lisan, kalau musyahadah dengan ruh, ya, musyahadah dengan ruh. Ya, kata beliau Imam Dimyati, bada'a bi nafsihi syarifah wa thanna bil malaika wa thallatha bi ulul ilm wa nahika bidzalika fadlan wa syarfan. Cukuplah kemuliaan pada bab ini. Allah, kalau dalam bahasa Arab itu mengatofkan. Apa bahasa Indonesianya? Atof itu bahasa Indonesianya apa? Ya, dan itu kata bahasa apa? Dan, atau, maka, dengan, apa? Disebut yang guru bahasa Indonesia? Kata sambung. Kata hubung mah kata sambung. Wah, kayaknya kita sama-sama nggak lolos bahasa Indonesia nih. Atof kalau bahasa ininya. Atof itu kata yang menghubungkan yang setelahnya dengan yang pertama. Ya, Allah menyetarakan persaksian dirinya, malaikat dan ahli ilmu. Nah, cukuplah kemuliaan ahli ilmu karena dia disetarakan dengan malaikat, dan dia disebut persaksiannya bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, ilmu di dalam kitab atau di dalam kolbu? Atau di YouTube? Di mana? Ilmu di sini. Coba saya kasih buku ini, bisa baca nggak? Bisa baca pun belum tentu paham. Santri bisa baca Pak, tapi nggak paham. Saya baca tahun 2006, saya udah bisa jago baca kitab 2006. Udah ngajar pakai bahasa Arab saya 2006. Tapi baca tahun itu dengan tahun ini beda. Bahkan sebelum pandemi saya sudah doktor, tapi baca sebelum tahun pandemi 2020, 21, 22 itu beda dengan saya baca hari ini. Maka saya bersyukur meskipun pandemi ini menyedihkan, tapi di sisi lain akhirnya saya kan sepi pengajian Pak. Oh, itu nikmat. Biasa ngurusin orang, sekarang mulai ngurusin diri sendiri. Mulai kita buat program suluk from home, suluk dari rumah, ya. 2020, 2021, 2022, 3 tahun merawat kolbu sendiri, itu luar biasa, ya. Nikmat dari Allah SWT, ya. Jadi kelemahan para ulama, para ustadz itu sering urus orang lain, lupa mengurus diri sendiri. Ya, pulang-pulang udah capek, udah nggak wiridan, ya. Di situ saya sadar bahwa dokter pun baru dokter akal, kan belum dokter rohani.
Maka saya berguru lagi dan ketemu banyak guru, ada belasan guru saya ngaji selama pandemi ya, lebih dari 10 dalam 3 tahun itu. Ketemu fulan, ketemu fulan, ketemu fulan, ketemu fulan, ketemu fulan. Ya mungkin 20-an kali kalau sudah dihitung dengan sekarang setelah pandemi ini. Ilmu itu bukan pada buku. Buku itu hanya merekam. Karena dulu alat rekam itu kitab, maka orang menulis. Hari ini orang merekamnya melalui alat-alat yang canggih. Makanya orang minat bacanya tambah berkurang hari ini. Ya. Tapi ingat, disitulah ulama tambah naik. Karena mereka masih sibuk dengan gaya lamanya. Di saat orang-orang membuntuhkan gaya lama, tapi dia cuma punya alat baru. Ya, alat baru, handphone, TV. Orang yang ditonton di TV apa? Orang baca kitab. Ya. Selama pandemi itu saya sempat ngisi di TVRI, Pak. Biasanya nggak mau masuk TV. Kebetulan direktur TVRI-nya yang bagian mana datang terlibat, satu-satunya stasiun televisi yang datang direkturnya gitu. Maka TV yang lain gak ada yang saya terima karena yang datang cuma manajernya sama produsernya. Coba ya datang ya direktur bidang apa kayak gitu, pasti kita tidak mau. Berarti orang serius nih. Alhamdulillah kita buka kajian kitab di TV. Biasanya kalau pakai ibu-ibu jamaah gitu ya, ini nggak ada, ini cuma saya yang selawat. Jadi itu majelis 45 menit kami aja, saya selesai nanti orang selawat. Jadi betul-betul kayak ngaji di Atin, tapi nggak ada jamaahnya. Ya, itu kita lakonin lah setahun kurang ya. Habis itu udah nggak kita ini lagi ya. Kembali ke dunia nyata. Nah, al-ilmu fis sudur, apa dalilnya? Surat Al-Ankabut. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal, bahkan, tetapi huwa, dia itu adalah ayat yang bayinat ya. Ilmu itu adalah tanda-tanda yang jelas fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu itu. Berarti ilmu di mana? Sudur. Dada itu lembaganya manusia. Jadi kita itu chipnya apa? Yang membuat kita beda dengan hewan itu sudur ini. Kucing punya nyawa nggak? Makan nggak? Kerbau makan? Kerbau mimiin babynya nggak? Ya, kucing juga sama. Mereka apa bedanya dengan kita? Bedanya sudurnya itu ada ilmu atau tidak? Ya. Jadi si kucing itu ada ruhnya. Kita ada ruhnya. Apa yang membedakan? Kita diberikan sudur, dada yang di dalam itu ada ilmu gitu. Gunung kenapa nggak sanggup menerima ilmu dari Allah? Karena dia nggak punya sudur yang seperti kita punya ya. Sudur jamak daripada sadar. Sadr, sadrun, sadar. Maka disebut orang yang punya hati itu punya kesadaran. Ini bukan cocok logi, emang asalnya dari sono. Kesadaran berarti punya hati, itu yang disebut sudur ya. Kalimat di sini alladzina utul ilm, orang yang diberi ilmu. Jadi di Quran itu nggak ada tuh Allah ngomong orang-orang yang zul ilm, berilmu, nggak. Selalu kalimatnya diberi ilmu. Siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat ada ustadz belagu ya, kayaknya dia aja paling alim di alam semesta, kelompok dia aja paling benar, itu orang bukan utul ilma, bukan diberi ilmu. Dia belum diberi ilmu. Al ilmu yang paling tinggi, ilmu paling tinggi, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun Bapak Ibu saya, kita semua ilmu nggak tinggi, tapi kita sadar pemberian ini dari Allah itu cukup. Itu cukup ya.
wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, ya. Di surat Fatir ayat 28, wa minan nas wad dawab wal an'am, di antara manusia dan binatang atau makhluk-makhluk yang melata, wal an'am, dan binatang-binatang ternak, mukhtalifun alwanu, beragam corak kulit atau bulu mereka. Benar ya? Kulit saya warnanya apa? Jangan bapak yang jawab, ibu. Kulit saya warnanya apa? Kuning. Kuning mah Golkar. Tuh. Sawo mateng kali ya. Sawo yang belum mateng. Kalau yang mateng tuh no. Itu mateng deh tuh. Pak Mehmet tuh mateng. Beda kulit kita? Beda. Perbedaan kulit itu disebut ayat-ayat Allah. Jadi adakah ayat Allah dalam tubuh ini? Banyak. Kulit, warna kulit itu ayat Allah. Jadi kalau orang cari, mana ayat Allah? Saya mau ke Gunung Salak dulu. Kejauhan, ente mau cari ayat Allah ke Gunung Salak. Cari ayat Allah cukup di dalam diri. Ya, maka alam itu disebut manusia besar. Kita ini disebut alam kecil. Maka di tubuh kita ini ada semua yang ada di alam. Ada tumbuhan nggak di tubuh? Ada. Coba rambut tumbuh nggak? Gigi tumbuh? Gawat kalau gigi tumbuh ya. Tiap mau Jumatan Pak Mehmet ini nggak mungkin ya. Kuku tumbuh, berarti di tubuh ini ada sesuatu yang tumbuh. Bapak Ibu bergerak nggak dari tadi? Maka disebut hayawan, yang hidup, yang bergerak. Maka orang yang mati secara harfiah berarti orang yang sudah tidak ada harokahnya, movementnya, tidak ada lagi harokah, pergerakannya udah nggak ada lagi. Ya. Ketika pergerakan tidak ada, berarti di dalamnya sudah tidak lagi ada kehidupan. Ya. Kadzalika. Nah, lalu dalam surat Fatir ayat 28 itu, kadzalika, demikianlah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang hanya yakhsha, takut kepada Allah itu, segen kepada Allah itu cuma hambanya yang disebut ulama. Berarti ulama tidak disebut ulama karena dia hafal banyak teks, banyak ayat, banyak hadis, karena dia datang pakai gamis. Datangnya pakai gamis, kumis tipis, jenggot kelimis, bukan. Tapi dia datang bawa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah lain dengan takut kepada preman. Takut kepada Allah itu maksudnya engkau mengenal Allah. Saya misalnya bilang, sungkan ketemu Pak Kiai, baju saya nggak pantas gitu. Pernah nggak mau ketemu Kiai nggak pakai kopiah? Ya, kalau kami santri nggak berani ketemu Kiai nggak pakai kopiah. Cuma kalau orang awam kan biasa aja. Tapi kalau santri nggak berani. Bahkan guru kita Kiai Ali Mustafa Yaqub itu santrinya nggak berani ketemu kalau nggak bisa ngomong bahasa Arab. Karena beliau nggak pernah menerima tamu dari santri kecuali ngomong bahasa Arab. Pasti nggak bisa ngomong. Itu tawasulan sama kita. Lu deh depan, gua belakang. Akhirnya kita mulai ditanya-tanya, yang belakang nggak ada yang tanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Berarti hamba itu terbagi dua. Ada hamba yang bukan ulama, ada hamba yang ulama. Lalu yang Allah angkat yang mana? Yang ulama, ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang sudah masyhur surat Mujadalah ayat 11 kita nggak usah bahas. Di surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad,
Samakah orang yang tahu? Ya'lamun, orang yang selalu mencari tahu, orang yang selalu mau ngaji, dengan orang yang tidak mau lagi ngaji. Saya mau tanya, beda ustadz, beda rasa ngaji? Ada yang kajiannya berat tapi dapat dicerna, ada kajiannya ringan tapi malas kita cerna. Apa masalahnya? Itu terjemahan dibalik diri si ustadz, bahwa si ustadz itu ada yang terus ngaji, maka ilmunya berat, kita dapat pahami. Ada kajian ustadz itu ringan tapi kita malas memahami, kan dia sudah berhenti. Ya'lamun, bahasa Arab fi'il mudhari' menunjukkan istimrar, bahwa dia senantiasa selalu mengupgrade ilmunya. Ya, mengupgrade ilmu. Nah, ini keliru banyak ustadz, banyak kiai, mohon maaf, hanya melalui kitab. Tidak, kan sudah jelas, bal huwa ayatun bayyinat, justru itu adalah ayat, tanda-tanda yang Allah berikan di dalam kalbu orang yang diberi ilmu. Maka orang alim mesti mencari orang yang lebih alim lagi dari dia, karena di atas orang alim pasti ada orang yang lebih alim. Itu keyakinan saya, ya, dimanapun itu. Dan tidak ada orang namanya diberikan ilmu secara utuh, gak ada. Pasti A diberikan kelebihan A. Jadi walaupun misalnya begini, dalam bab ini si fulan lebih, tapi dalam yang lain dia tidak, maka kita nggak perlu mencari jauh-jauh. Sebenarnya itu ada di sisi kita sendiri, ya, ada di sekitar kita sendiri. Capek-capek nyari ke gunung, ya, nyari ke Arab. Bedanya orang Arab mengajar pakai bahasa Arab, yang dibahas sama kayak bahasa Indonesia sini, ya. Makanya saya udah nggak tertarik Pak dengerin ceramah bahasa Arab, kecuali syekh yang betul-betul ilmunya ngalir. Jadi kalau diterjemahkan, apakah sama orang yang ilmunya mengalir dengan ilmunya tidak mengalir? Apakah sama orang yang ilmunya selalu di-upgrade dengan orang yang tidak di-upgrade? Mengupgrade ilmu lewat kitab dengan ilmu lewat kolbu itu beda. Makanya kajian hikam pun berlain. Antara si fulan membahas hikam beda dengan si fulan yang kedua, padahal kitabnya sama. Apa yang berbeda? Si fulan yang satu menghafalkan teks al-hikam, sedangkan yang kedua mengupgrade makna al-hikam, itu beda, ya. Jadi kayak al-hikam, tahu al-hikam ya? Hikam Athaillah itu bukan untuk dihafal, itu ilmu rasa. Orang yang selalu mengasah rasa itu, hikamnya selalu manis. Tapi kalau rasa tidak di-upgrade, walaupun kitabnya baru terus nggak ada rasanya, ya.